Halo netizen, apa kabar? Selamat datang di channel Akal Plays. Kesempatan kali ini, saya akan tunjukkan cara membuat layar informasi digital, yang dirancang untuk menjadi sarana informatif yang menyajikan konten multimedia menarik hanya dengan menggunakan STB. Layar informasi digital ini, bisa kita implementasikan di gedung perkantoran, hotel, rumah makan atau kafe, apotek, rumah ibadah, sekolah, gedung pertemuan dan masih banyak lagi, yang tujuannya untuk meningkatkan engagement pengunjung melalui layar informatif yang menarik. Dibandingkan dengan video saya sebelumnya, yaitu cara membuat display jadwal sholat pakai STB, pada video kali ini, display yang akan kita buat ini, tampilannya bisa kita customize, sesuai dengan kebutuhan di mana layar informasi digital ini akan digunakan. Sebelum lanjut, untuk teman-teman yang belum subscribe, mohon subscribe-nya, karena dari sekian banyak yang nonton video di channel ini, cuma 7% yang sudah subscribe. Dukungan kalian, akan sangat berarti bagi perkembangan channel ini, terima kasih. Tanpa berlama-lama lagi, kita langsung ke tutorialnya. Pertama, kita flash dulu STB dengan firmware Armbian. Sebelumnya, STB harus sudah dalam keadaan root. Jika STB kalian belum di-root, silahkan di-root dulu, kalian bisa lihat caranya di video lain saya, linknya di deskripsi, atau bisa juga kalian cari di channel lain. Siapkan memory card, dengan kapasitas minimal 4 GB. Lalu aplikasi flasher, di sini saya menggunakan Balena Etcher. Terakhir siapkan juga firmware Armbian, di sini saya menggunakan Armbian versi 5.89, Debian Buster, link downloadnya saya taruh di deskripsi. Kita flash dulu firmware Armbian ke memory card. Sebelumnya masukkan memory card ke PC atau laptop lewat memory card adaptor. Setelah itu kita flash. Buka aplikasi flasher, di sini kita pakai Balena Etcher. Pilih file image Armbian, yang sudah kita download sebelumnya. Pastikan kembali memory card yang akan kita flash. Klik flash. Proses flash akan membutuhkan waktu cukup lama, proses ini akan saya skip. Proses flash memory card selesai. Selanjutnya, pindahkan memory card ke STB. Sebelum dipindahkan, pastikan STB sudah dalam keadaan hidup dulu. Selanjutnya, kita flash STB dengan menggunakan memory card tadi. Ini adalah tampilan STB, di sini saya menggunakan firmware Pulston. Kemudian buka terminal emulator. Jika kalian menggunakan STB HG680, ketik perintah berikut. Kemudian tunggu STB reboot, sampai muncul tampilan login Armbian. Selanjutnya, jika kalian menggunakan STB B860, ikuti langkah-langkah berikut. Pertama, kalian copy file ubud.bin, ke memori internal STB. Lalu, buka terminal emulator, ketikkan perintah berikut. Kemudian tunggu STB reboot, sampai muncul tampilan login Armbian. Kemudian kita login ke Armbian. Untuk pertama kali login, kita diminta ganti password default, lalu bikin user baru.
Ganti password default. Ketikkan lagi password defaultnya, lalu ketikkan password baru 2 kali. Lalu buat username baru. Buatkan lagi passwordnya. Di sini passwordnya akan saya samakan dengan password yang baru kita bikin tadi. Untuk biodatanya bisa kita kosongkan saja. Kemudian kita akan masuk ke tampilan desktop Armbian. Sampai di sini, flash STB dengan Armbian selesai. Kita lanjut ke tahap selanjutnya, yaitu install web server display informasi digital. Pertama, kita koneksikan STB ke internet. Di sini saya menggunakan kabel LAN. Setelah itu catat nomor IP address STB di router atau modem kalian. Kita akan setting STB melalui SSH dengan aplikasi PATI, agar lebih mudah. Kalian juga bisa setting langsung di terminal Armbian di STB. Login ke STB via SSH dengan aplikasi PATI. Ini adalah IP address di STB aku. Sesuaikan dengan punya kalian. Masukkan username dan password. Sebelum kita lanjut, perlu saya jelaskan sedikit, saat ini Armbian di STB kita berjalan di memory card. Agar bisa berjalan tanpa menggunakan memory card, kita perlu pindahkan ke MMC STB. Untuk memindahkannya, ikuti langkah-langkah berikut. Pastikan kita berada di root folder. Jika tidak, silahkan ketikkan perintah CD, lalu Enter. Selanjutnya, ketikkan perintah berikut. Proses ini akan aku percepat karena butuh waktu cukup lama. Kemudian STB kita reboot. Setelah STB nyala lagi, langsung di shutdown. Lalu cabut memory card, kemudian hidupkan lagi STB. Saat ini Armbian sudah berjalan di MMC atau memori internalnya STB. Langkah selanjutnya, kita setting waktu di STB, agar sinkron dengan keadaan waktu saat ini. Ketikkan perintah berikut. Karena aku ada di zona waktu Indonesia Tengah, maka aku pilih Asia Makassar. Jika kalian ada di zona waktu Indonesia Barat, ketikkan Asia Jakarta. Sesuaikan dengan zona waktu kalian. Jika sudah, kita cek apakah waktu di Armbian STB sudah sesuai dengan perintah berikut. Oke, di sini bisa kita lihat waktunya sudah sesuai. Selanjutnya kita ke tahap berikut yaitu, install paket-paket yang dibutuhkan dan kita build web server ini untuk menjalankan web display informasi digital. Tolong diperhatikan urutan perintahnya, agar tidak terjadi error pada saat kita build nanti. Nantinya juga, semua command line yang digunakan pada video tutorial ini, akan aku taruh di deskripsi, supaya kalian tinggal copy paste saja, biar tidak salah ketik. Oke, kita mulai. Pertama, ketikkan perintah berikut. Ketika muncul permintaan konfirmasi seperti ini, jawab ya, atau ketik huruf Y lalu Enter. Demikian seterusnya. Tunggu sampai prosesnya selesai, kemudian lanjutkan ke perintah berikut. Tunggu sampai prosesnya selesai, kemudian lanjutkan ke perintah berikut.
Tunggu sampai prosesnya selesai, kemudian lanjutkan ke perintah berikut. Tunggu sampai prosesnya selesai, kemudian lanjutkan ke perintah berikut. Tunggu sampai prosesnya selesai, kemudian lanjutkan ke perintah berikut. Tunggu sampai prosesnya selesai, kemudian lanjutkan ke perintah berikut. Perhatikan pada konfirmasi konfigurasi berikut ini. Jika kalian tidak ingin mengubah settingan defaultnya, langsung tekan Enter. Demikian seterusnya. Pertama, adalah lokasi direktori web yang akan kita jadikan web display. Biarkan default, tekan Enter. Berikut adalah nama domain server. Di sini aku biarkan default, yaitu localhost. Jika ingin kalian ubah, harap diingat namanya, karena kita akan butuhkan nanti pada saat setting display webnya. Selanjutnya, alias domain. Biarkan default, tekan Enter. Berikutnya, nama user, yang menjadi admin. Silahkan jika kalian ingin ubah. Jika tidak, biarkan default, tekan Enter. Email admin. Silahkan jika ingin diubah. Jika tidak, tekan Enter. Berikut, mengaktifkan atau tidak, thumbnail. Baik itu gambar atau video. Untuk mempermudah penyetingan display nanti, di sini keduanya aku akan aktifkan. Untuk settingan debugging, biarkan default. Konfigurasi web server selesai. Lanjut, ketikkan perintah berikut untuk build webnya. Tunggu sampai prosesnya selesai, kemudian lanjutkan ke perintah berikut. Tunggu sampai proses selesai. Terakhir, ketikkan perintah berikut untuk menonaktifkan settingan default Apache. Kemudian, reboot STB. Oke, tahap install dan konfigurasi web server selesai. Sekarang kita coba. Masukkan nomor IP address STB kita di web browser. Kalau kalian lakukan tadi sudah benar, seharusnya akan muncul tampilan login page seperti berikut. Kalian juga bisa coba langsung di web browser STB, kalian masukkan hostname yang kita konfigurasi sebelumnya. Misalnya, untuk aku hostname-nya localhost. Sekarang coba login, masukkan user password admin, sesuaikan dengan konfigurasi kalian sebelumnya. Oke, berhasil. Tahap install dan konfigurasi web server display informasi digital, selesai. Kita lanjut ke tahap selanjutnya, yaitu membuat display informasi digital di web ini. Sebelum lanjut, perlu aku jelaskan sedikit menu yang ada di web ini. Pertama, adalah control panel. Fungsinya kurang lebih memperlihatkan jumlah slide yang sudah kita buat. Yang kedua, setting. Di sini kita bisa mengubah password user. Ketiga, user manager. Jika kita sebagai admin, kita bisa buat user baru, beserta grupnya. Berikutnya adalah editor. Ini yang paling penting, di sini tempat kita membuat slide beserta pengaturannya, yang nanti akan aku tunjukkan cara membuatnya. Dan yang terakhir adalah display. Ini adalah menu untuk menampilkan slide yang telah kita buat ke layar. Sebagai contoh di sini, sudah ada display defaultnya, yang bisa kita ganti nanti.
Kalau kita lihat, ini tampilannya masih kurang menarik. Nanti kita akan buatkan display yang baru. Oke, pertama kita login dulu. Di sini aku login sebagai admin. Kemudian klik menu editor. Di sini, bisa kita lihat, sudah ada satu kui default. Kalau kita klik, nanti akan kelihatan slide-nya. Terdiri dari 3 slide, seperti yang sudah kita lihat di awal tadi. Kalau kita lihat di markup, ternyata, slide-nya itu, ditulis menggunakan skrip HTML. Tapi, jangan khawatir, bagi kalian yang malas atau tidak tahu menggunakan skrip seperti ini, aku ada cara cepat dan simpel untuk bikin slide-nya. Bagi kalian yang tetap ingin menggunakan skrip, di sini ada bantuannya. Silahkan kalian lihat format penulisan skripnya. Untuk kalian yang mau ikuti cara aku, cukup kalian perhatikan adalah satu baris skrip ini. Fungsi skrip ini adalah untuk menyisipkan gambar pada slide. Kita kopikan dulu skrip ini ke Notepad, nanti aku akan tunjukkan caranya. Oke, pertama, kita bikin kui baru dulu. Nama kuinya adalah rumah makan. Karena kita akan bikin display digital untuk rumah makan. Perlu diperhatikan, nama kui tidak boleh pakai spasi. Kemudian, klik kembali nama kuinya di sini, supaya aktif. Bisa kita lihat di sini, kui rumah makan belum ada slide-nya. Sekarang kita akan buat slide-nya. Klik di sini untuk menambahkan slide baru. Beri nama slide-nya. Bagian ini bisa kita kosongkan. Ini pengaturan berapa lama slide ditampilkan sebelum diganti dengan slide berikutnya. Indeks diisi dengan nomor urut slide yang akan ditampilkan pertama. Jika slide-nya urutan pertama, maka diisi angka 0, kalau urutan kedua diisi angka 1, demikian seterusnya. Animasi, pengaturan transisi antar slide. Bergeser ke kiri, kanan, bawah atau atas. Kita juga bisa atur jadwal tampilan slide di sini. Lalu klik simpan. Di sini bisa kita lihat tampilan slide masih kosong. Berikut cara cepat membuat tampilan slide tanpa repot-repot lagi mikirin skrip seperti aku bilang tadi. Pertama, kalian siapkan gambar desain slide kalian. Di sini aku bikin desainnya di PowerPoint, karena lebih cepat menurut aku, dibandingkan pakai Photoshop. Tapi terserah kalian, bikinnya pakai aplikasi apa. Khusus untuk slide ini, aku akan coba taruh klip video di sisi bagian kirinya. Kemudian kita simpan filenya dalam bentuk file gambar, JPG misalnya. Dan ini hasilnya. Oke, kita kembali ke editor display. Gambar yang kita sudah buat tadi, kita upload ke server. Setelah berhasil di-upload, kita klik gambar tersebut, untuk mendapatkan linknya yang ada di bawah ini. Kopikan link tersebut ke Notepad. Nantinya link ini akan kita sisipkan ke skrip di atas. Sebelumnya, kita hapus dulu URL ini. Dan di awal dan akhir link, kita kasih tanda petik. Kemudian height dan width masing-masing kita kasih nilai 100%.
Perlu diingat, karena kita mengakses web server STB ini dari laptop, maka nomor IP ini harus diganti dulu dengan nama hostname, sesuai konfigurasi kita sebelumnya. Kalau tidak, tampilan gambar tidak akan muncul di slide. Karena sebelumnya aku tidak ubah setting defaultnya, maka nama hostnya adalah localhost. Inilah hasil akhir script yang akan kita pakai. Kemudian, script yang sudah jadi ini, kita pastekan ke halaman markup slide. Lalu, jangan lupa, simpan. Kita lakukan hal yang sama, untuk slide berikutnya. Di sini keempat slide selesai aku bikin. Khusus untuk slide terakhir ini, aku tambahkan video di dalamnya. Untuk skripnya bisa kalian lihat di menu bantuan ini. Cara kerjanya, sama seperti menyisipkan gambar. Oke, semua sudah selesai, mari kita lihat hasilnya. Oke, ini STB sudah aku sambungkan ke TV. Buka web browser. Ketikkan hostname, yaitu, localhost. Karena, saat ini kita bukanya langsung di STB, jadi alamat webnya adalah hostname, bukan IP address lagi. Sesuaikan hostname-nya, jika konfigurasi kalian diubah defaultnya. Login, lalu pilih display. Pilih nama kui yang sudah kita bikin sebelumnya, yaitu rumah makan, dan inilah hasilnya. Oke, demikian step by step membuat layar informasi digital atau yang dikenal juga dengan nama Digital Signage Display. Jika ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar, dan jika video tutorial ini bermanfaat mohon like dan subscribe-nya. Jangan lupa share ke teman-teman kalian yang membutuhkan tutorial seperti ini. Tetap sehat selalu, sampai jumpa di video tutorial lainnya. Terima kasih.